Jumpa lagi di channel Endocrine Metabolic Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai krisis hiperglikemia. Secara epidemiologi, bahwa kondisi atau kejadian krisis hiperglikemia ini kejadiannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya prevalensi pasien diabetes di seluruh dunia. Dan diperkirakan pada tahun 2045, pasien dengan diabetes bisa mencapai 700 juta jiwa. Dengan meningkatnya kasus terjadinya diabetes, maka kemungkinan terjadinya komplikasi akut berupa hiperglikemik krisis, yaitu KAD atau ketoacidosis diabeticum, dan HAS, hyperglycemic hyperosmolar state, juga akan semakin meningkat. Angka mortalitas juga akan meningkat seiring dengan peningkatan kasus, yaitu bisa mencapai 1% pada KAD dan 15% pada pasien HAS. Hiperglikemik krisis menimbulkan berbagai macam komplikasi yang terjadi. Mortalitas merupakan komplikasi yang paling berat yang bisa terjadi, kemudian terjadinya gangguan ginjal akut atau gagal ginjal akut, kemudian risiko terjadinya stroke, terjadinya emboli pada paru, terjadinya edema pada cerebri, DIC, kemudian tromboemboli, dan juga terjadinya myocard infarct atau serangan jantung atau gagal jantung akut. Hiperglikemik krisis merupakan suatu kondisi dekompensasi metabolik yang terjadi akibat suatu kondisi pencetus. Jadi kondisi hiperglikemik krisis, baik ini KAD maupun HHS, itu tidak akan terjadi tanpa adanya faktor pencetus. Nah, sama-sama hiperglikemi, apa yang membedakan pasien hiperglikemi yang biasa kontrol ke kita di rawat jalan dengan kondisi krisis? Pada saat kondisi hiperglikemik krisis, maka kompensasi metabolik yang terjadi akibat hiperglikemia itu tidak terjadi pada suatu individu. Sehingga terjadi dekompensasi metabolik. Ketika terjadi dekompensasi metabolik, maka akan muncul terjadinya hiperglikemik krisis berupa KAD ataupun HAS. Faktor pencetus dari hiperglikemik krisis berbagai macam, di antaranya tidak adekuatnya jumlah insulin dalam tubuh, ya, kemudian karena obat-obatan, kemudian karena kondisi akut di antaranya infeksi atau mungkin sepsis, ya, kemudian infeksi yang lain, kemudian kondisi kehamilan, dan kondisi-kondisi akut berupa gangguan vaskuler, misalnya pasien dengan stroke atau pasien dengan serangan jantung. Ini merupakan suatu faktor pencetus yang bisa menyebabkan terjadinya hiperglikemik krisis. Tanpa ada faktor pencetus, maka hiperglikemik krisis akan sangat tidak mungkin terjadi atau kemungkinannya akan semakin kecil. Kalau kita lihat dari pemeriksaan laboratorium yang membedakan KAD dan HAS, di sini kita bisa lihat yang paling utama ketika kita mendiagnosis suatu kondisi KAD atau HAS adalah terjadinya asidosis metabolik. Asidosis metabolik pada DKA itu terjadi dengan pH di bawah 7,3. Sedangkan pada HAS itu tidak terjadi perubahan pH. Kalau kita lihat dari sisi gula darahnya pada kondisi KAD kisarannya sekitar 250 sampai 600. Pada kondisi HAS bisa mencapai 600 sampai 1,1200 glukosa darahnya, jadi miligram per desiliter. Kemudian elektrolit tentunya pada kondisi HAS akan lebih berat defisitnya. Ya, kalau kita bisa lihat di sini defisit cairan pada kondisi KAD atau DKA itu kurang lebih sampai 6 liter. Sedangkan defisit cairan pada kondisi HAS bisa 6 sampai 9 liter. Jadi memang sangat banyak sekali cairan yang defisit pada kondisi HAS. Kalau keduanya sama-sama defisit cairan, sehingga pada tata laksananya kita tetap membutuhkan cairan yang adekuat. Nah, ini perbedaannya, ya, KAD dengan HAS, selain dengan pH, kita juga bisa lihat dari serum bikarbonat, ya,
kemudian dari produksi urin, ada tidaknya keton pada urin. Ini juga merupakan salah satu penanda perbedaan KAD dan HAS. Apabila kita menemukan keton pada urin, maka kita bisa mengarahkan diagnosis tersebut adalah suatu ketoasidosis diabetikum. Kemudian kesadaran relatif mungkin hampir sama antara KAD dan HAS, cuman memang pada HAS yang sudah gula darahnya sangat tinggi sekali bisa disertai penurunan kesadaran atau koma. Ini adalah patofisiologi terjadinya HAS ya. Di HAS ini terjadi hiperglikemia yang severe dan kemudian hiperosmolaritas dan kemudian terjadi dehidrasi. Dari patofisiologinya di sini kita bisa memahami bahwa kondisi utama yang menyebabkan terjadinya dekompensasi metabolik pada HAS adalah kondisi severe hiperglikemi yang kemudian akan membuat terjadinya hiperosmolaritas. Ya, osmolaritas akan menyebabkan suatu kondisi dehidrasi. Dan ini merupakan suatu siklus yang kita tidak bisa ketahui awalnya, ujungnya, dan akhirnya yang mana. Sehingga salah satu hal utama yang harus kita berikan pada pasien HAS adalah hidrasi cairan yang cukup ya, mengembalikan cairan pada kondisi normovolemia. Sehingga selain dengan pemberian insulin, maka cairan harus kita pastikan bahwa kondisi volume cairan di dalam tubuh pasien HAS itu adalah normovolemia. Tujuan utama tata laksana HAS adalah untuk mengembalikan osmolaritas cairan, elektrolit, dan glukosa darah dalam kondisi yang normal. Ketika glukosa darah sudah kembali normal, kemudian cairan juga bisa tercukupi kebutuhannya, ya. Kemudian osmolaritas juga akan menurun. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap beberapa komplikasi yang lain. Ketika kita sudah bisa mencapai target osmolaritas, kemudian cairan dan elektrolit yang normovolemia, glukosa darah yang sudah turun, kita bisa menghindari terjadinya trombosis dan cerebral edema. Ini adalah hal yang kita hindari ketika kita mengelola pasien dengan HAS.